Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita masuk di Ad-Darsus Tsaminu, pelajaran yang ke-8. Di pelajaran ke-8 ini kita akan membahas atau penulis membawakan pembahasan tentang isim isyarah yang bertemu dengan isim dengan alif lam, ya, isim dengan alif lam. Sebelumnya kita sudah pernah bahas jumlah ismiyah dalam bahasa Arab terdiri dari mubtada khobar, ya. Contohnya misalnya Zaidun Thalibun. Nah, Zaidun Thalibun ini adalah bentuk mubtada khobar. Zaidun sebagai mubtada, kemudian Thalibun sebagai khobar. Kemudian mubtada itu harokatnya dhammah, kemudian khobar juga harokatnya dhammah. Mubtada itu kebanyakannya atau asalnya dia adalah isim ma'rifah, ya. Zaidun itu isim ma'rifah karena nama orang sudah tertentu. Juga bisa isim yang berasal dari alif lam, misalnya as-sayyaratu jadidatun. Nah, ini dari mubtada yang dari isim beralif lam, ya. Ini mubtada menjadi datun khobar. Nah, perlu kita perhatikan juga susunan mubtada khobar. Ketika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Ini contohnya Zaidun mudzakkar, ya, Zaidun mudzakkar. Kemudian Thalibun juga mudzakkar. Kemudian jika mubtadanya muannas, misalnya sayyaratu, as-sayyaratu dia muannas, khobarnya juga muannas, jadi datun. Kemudian mubtada itu juga bisa berasal dari isim isyarah, ya, misalnya hadza talibun. Nah, hadza talibun ini susunan mubtada khobar juga, ya, yang tersusun mubtadanya dari isim isyarah, hadza talibun. Akan tetapi karena hadza ini adalah isim mabni yang harokat akhirnya selalu sukun, ya, hadza di sini harokatnya sukun hadza, maka dia bukan kasrah, bukan hadza'u, karena hadza itu selalu hadza bentuknya, ya. Itu dinamakan isim mabni, hadza sebagai mubtada, kemudian talibun sebagai khobar, dia dhammah, ya. Nah, kemudian di pelajaran ini ada isim isyarah yang bertemu dengan isim dengan alif lam. Contohnya di sini hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini kaya. Wa dzalikar rajulu bukan kaya, tajirun pedagang. Tajirun pedagang. Kemudian wa dzalikar rajulu tabibun, dan lelaki itu adalah seorang dokter. Nah, perhatikan di sini yang menjadi mubtada adalah hadza. Di sini hadza adalah mubtada. Kemudian dia bertemu dengan isim yang ada alif lamnya. Maka isim yang ada alif lamnya ini disebutnya badal. Istilahnya badal, yaitu pengganti. Nah, karena dia pengganti, yang namanya mubtada itu dia kedudukannya adalah harusnya dhammah, ya. Hadza ini harusnya dhammah, akan tetapi dia isim mabni, maka tidak nampak dhammahnya. Maka ar-rajulu dia juga dhammah karena dia sebagai badal atau pengganti dari kedudukan hadza, ya. Hadza harusnya dhammah, maka ar-rajulu juga badalnya dhammah. Hadzal rajulu tajirun. Nah, tajirun ini sebagai khobarnya, ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian wa dzalikar rajulu tabibun. Ya, ini sama, dzalika sebagai mubtada, kemudian ar-rajul sebagai badal dan tabib sebagai khobarnya, ya. Dhammah makanya bacanya. Ar-rajulu tadi sebagai khobar dari dzalika yang dia sebagai mubtada, yang haknya atau kedudukannya dia harusnya dhammah, ya, seperti itu, ya. Kemudian nomor 2 atau percakapan selanjutnya ismut tajiri mahmudun. Ismut tajiri mahmudun. Kalau ini susunan mudhaf mudhaf ilaih, ismu mudhaf, at-tajiri mudhaf ilaih. Ismut tajiri mahmudun. Nama pedagang itu Mahmud. Wasmut tabibi, dan nama dokter itu Sa'idun, adalah Sa'id. Hadzal baitu lit-tajiri. Hadzal baitu lit-tajiri. Rumah ini li, ya, li huruf jar. Li huruf jar artinya milik. Lit-tajiri, maka at-tajir kemasukan huruf jar menjadi kasrah, lit-tajiri. Wa dzalikal baitu, dan rumah itu
lit tabibi, untuk atau milik dokter. Kemudian selanjutnya baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati, ya. Baitut tajiri mudhaf ilaih, baitut tajiri rumah pedagang itu, amama, ya perhatikan amama, dia kenapa fathah? Karena dia adalah keterangan tempat, ya. Keterangan tempat nanti dalam bahasa Arab dia istilah kedudukannya adalah mansub, ya. Kemudian tanda harokatnya pakai fathah, amama. Kemudian dia sebagai mudhaf, ya. Di mana ada mudhaf pasti ada mudhaf ilaih, ya. Setelah amama ada mudhaf ilaih yaitu al masjidi, makanya dia kasroh, ya. Mudhaf ilaih selalu kasroh, ya, atau majrur nanti istilah i'rabnya. Wa baitut tabibi khalfa al madrasati, khalfa ini juga keterangan tempat, maka dia fathah mansub sebagai mudhaf juga, al madrasati mudhaf ilaih. Khalfa itu di belakang, kalau amama di depan. Oke. Selanjutnya liman hadhis sayyaratu waliman tilka, ya. Liman, linya itu huruf jar, ya, li huruf jar, kemudian mannya isim istifham, tapi dia mabni, harusnya kan kalau ada isim, ada huruf jar memajrurkan isim setelahnya, tapi karena man isim mabni dia tetap sukun, ya. Liman hadhihi sayyaratu, milik siapa mobil ini, waliman tilka, dan milik siapa itu, hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri, mobil ini milik Pak Dokter, dan itu milik pedagang. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika, mobil ini dari Jepang, al-Yaban Jepang, wa tilka min Amerika, dan itu dari Amerika. Nah, ini percakapannya. Kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya. Ini diambilkan dari percakapan di atas, ya. Pertanyaan nomor 1, man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu. Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu, siapa lelaki ini dan siapa lelaki itu? Jawabannya, ya, di sini hadzal rajulu. Nah, jawabannya di sini, ya. Hadzal rajulu tajirun. Kemudian wa dzalikar rajulu tabibun. Ini jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2, mas mutajiri, siapa nama pedagang itu, ya. Siapa nama pedagang itu? Ismut tajiri Mahmudun. Ini jawaban nomor 2. Kemudian nomor 3, wa mas mutabibi, siapa nama dokter itu? Jawabannya di sini, ismut tabibi Sa'idun. Ini nomor 3. Kemudian nomor 4, min aina sayyaratut tabibi, dari mana mobil Pak Dokter itu? Dari mana? Di sini jawabannya di sini, hadas sayyaratu minal yabani, ya. Min aina sayyaratu tabibi, atau kita jawab sayyaratu tabibi minal yabani. Ini nomor 4, jawabannya minal yabani. Nomor 5, min aina sayyaratu tajiri, dari mana mobil pedagang itu? Jawabannya di sini sayyaratu tajiri min Amerika, dari Amerika. Kemudian nomor 6, aina baitut tajiri, di mana rumah pedagang itu? Jawabannya rumahnya di sini, baitul masjidi, baitut tajiri amamal masjidi. Ini nomor 6. Kemudian terakhir, aina baitut tabibi, di mana rumah dokter itu? Jawabannya baitut tabibi khalfa al madrasati, rumah pedagang itu ada di belakang sekolahan. Ini nomor 7. Oke. Kemudian latihan nomor 2, iqra waktub, baca dan tulislah, ya. Baca dan tulislah. Kita baca, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Anak ini adalah Khalid dan anak itu adalah Muhammad. Nomor 2, hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Lelaki ini adalah seorang guru dan lelaki itu adalah seorang insinyur. Nomor 3, hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Buku ini baru dan buku itu adalah lama. Hadhihi sayyaratu
li aliyin wa tilka li Khalidin. Mobil ini milik Ali dan mobil itu milik Khalid. Nomor 5, hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Mughlaqun tertutup. Nomor 6, liman hadhis sa'atu hiya li Abbasin. Milik siapa jam ini? Hiya, jam itu milik Abbas. Nomor 7, ahadzal baitu lit tabibi. Apakah rumah ini milik Pak Dokter? La, huwa lil mudarrisi. Bukan, huwa kembali ke rumah, yaitu rumah itu milik Pak Guru al-mudarris. Nomor 8, ahadad darrajatu li banil muadzini. Apakah sepeda ini milik milik ibnil muadzin, anak muadzin? Jawabannya na'am. Berarti jawabannya positif, pakainya na'am. Kemudian nomor 9, man hadzal waladu. Siapa anak ini? Huwa talibun minas Sini. Dia adalah siswa dari Cina. Kemudian nomor 10, adzalikal baitu jadidun. Ini tanya pakai hamzah istifham ya, jawabannya la atau na'am. Apakah rumah itu baru? La, karena jawabannya negatif pakai la. Huwa qadimun jiddan. Rumah itu sudah lama sekali ya, sudah sangat lama. Jiddan sangat atau sekali. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Kemudian yang nomor 12 terakhir, hadzas sikinu min Almania. Sikin artinya pisau. Pisau ini dari Almania. Wa tilkal milaqatu, dan sendok itu, sendok ya, milaqatun. Wa tilkal milaqatu min inkal tarro, dan sendok ini berasal dari inkal tarro, yaitu Inggris ya, inkal tarro Inggris. Nah, jadi untuk ini hadza atau dzalika, dia adalah isim isyarah ya. Ketika dia bersambung dengan alif lam ya, isim yang ada alif lamnya, maka nanti yang isim alif lam itu namanya badal. Kemudian cara mengartikannya, perhatikan, kalau yang tidak ada alif lamnya, misalnya hadza talibun. Nah, ini mengartikannya ini adalah siswa. Nah, kalau pakai alif lam, misalnya hadza at-talibu. Nah, maka artinya adalah siswa ini ya, gitu ya. Kalau nggak ada alif lam, hadza talibun, ini adalah siswa. Tapi kalau hadza talibu, artinya siswa ini ya. Itu cara menerjemahkannya. Hadza talibu berarti siswa ini. Kalau hadza talibun, ini adalah seorang siswa. Demikian yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjut di